Kamu penasaran gak sih, kok produk Apple yang harganya makin mahal, tapi tetap aja banyak peminatnya? Padahal ada banyak kan merek smartphone lain yang harganya tuh jauh lebih murah di luar sana. Kenapa bisa begitu? Nah, hari ini Pickpoint bakal sharing 3 alasan kenapa produk Apple bisa tetap diminati walau harganya melambung tinggi. Pernah gak kamu lihat orang yang punya iPhone, MacBook, iPad, Apple Watch, sampai AirPods dan kamu mikir, ngapain sih punya semuanya? Emangnya nggak cukup satu aja ya? Jawabannya, karena semua perangkat Apple terhubung satu sama lain dan itu yang bikin hidup para konsumennya terasa jauh lebih mudah. Inilah kekuatan utama Apple, ekosistemnya yang sangat solid sehingga konektivitas antara perangkatnya berjalan begitu mulus. Contohnya nih, kamu lagi mau kirim file, gak perlu kabel USB, kamu hanya perlu nyalain fitur yang namanya AirDrop. Terus kamu udah buat foto, video, catatan, dan dokumen, gak perlu khawatir, karena semua file itu tersinkron otomatis lewat fitur yang namanya iCloud. Dan yang bikin makin nyaman, semua itu beneran aman karena Apple menerapkan enkripsi end-to-end. Simpelnya, enkripsi end-to-end adalah sistem keamanan digital yang memastikan hanya pengirim dan penerima pesan yang bisa membaca atau mengakses informasi tersebut. Bahkan, Apple sendiri juga tidak bisa melihat isi pesannya. Penjelasan sederhananya gini, bayangkan kamu kirim pesan dari iPhone kamu ke teman kamu yang juga pakai iPhone, begitu kamu kirim, pesan itu langsung dikunci secara otomatis dengan kode rahasia yang hanya bisa dibuka oleh si penerima. Jadi, kalau ada hacker, penyedia layanan internet, atau bahkan Apple sekalipun yang berusaha mengintip isi pesan kamu di tengah jalan, mereka nggak akan bisa baca isinya karena pesan itu sudah terenkripsi dengan sangat baik. Kamu juga bisa angkat telepon atau buka MacBook dengan Apple Watch. Tinggal angkat tangan kamu atau deketin aja Apple Watch kamu ke MacBook. Belum lagi soal AirPods. Ketika kamu pakai AirPods, audionya tuh langsung nyambung ke iPhone, MacBook, atau iPad. Dan pindah-pindahnya otomatis, gak perlu klik pairing apapun, pokoknya bener-bener simple. Dan satu hal yang jarang dimiliki brand lain, Apple itu kasih update software ke perangkat lama sampai bertahun-tahun. Jadi, walaupun iPhone kamu udah agak lawas, kamu tetap dapat fitur dan keamanan terbaru. Poinnya, punya perangkat Apple itu manjain penggunanya banget. Begitu kamu punya 2 atau lebih perangkat Apple, kamu akan ngerasain gimana magisnya ekosistem mereka. Kalau ngomongin brand yang paling jago bikin orang tertarik, Apple pasti masuk daftar teratas. Mereka bukan cuma hebat soal teknologi, tapi juga soal cara memasarkan produknya. Dari zaman Steve Jobs presentasi sampai dengan dipimpin oleh Tim Cook, strategi pemasarannya tuh selalu sukses besar sampai-sampai menarik perhatian banyak kalangan. Salah satu kunci utama Apple adalah think different atau berpikir beda. Produk mereka selalu punya desain yang minimalis tapi tetap kelihatan elegan dan mahal. Gak cuma itu, cara mereka menyampaikan pesan juga simple, gak ribet. Jadi orang-orang tuh ngerti dan akhirnya tertarik untuk beli. Apple juga gak terlalu fokus bahas spesifikasi teknis seperti RAM, chipset, atau megapiksel kamera. Mereka lebih suka menunjukkan pengalaman saat pakai produknya. Misalnya, alih-alih menekankan berapa besar megapiksel kameranya, mereka lebih senang bilang, kamera iPhone bikin momen kamu terasa hidup. Itu bikin orang jadi lebih fokus ke manfaatnya, bukan angka-angka teknis yang bagi sebagian orang kadang sulit dipahami. Hal keren lainnya dari Apple adalah mereka selalu konsisten, dari logo, gaya iklan, sampai suasana toko. Semuanya didesain sama untuk punya kesan premium yang menjadi ciri khas Apple banget. Jadi, walaupun kamu cuma lihat sekelebat iklannya, kamu udah tahu tuh itu tuh produknya Apple. Selain itu, Apple juga berhasil bikin produknya terasa eksklusif atau didesain untuk kalangan tertentu aja. Jadi, punya iPhone atau MacBook rasanya kayak jadi bagian dari komunitasnya mereka yang mewah. Dan yang gak kalah penting, strategi ini bikin Apple punya pelanggan yang super loyal. Banyak orang yang rela nunggu rilis produk baru, rela antri di hari pertama, atau upgrade tiap tahun.
Semua itu karena mereka udah cinta banget sama pengalaman yang diberikan oleh Apple. Singkatnya, Apple bisa jadi sebesar sekarang karena mereka gak sekedar jual barang, tapi juga membangun emosi, citra, dan tentu saja pengalaman. Itulah kenapa strategi pemasaran Apple dianggap sebagai salah satu yang terbaik dan jadi panutan banyak brand di dunia. Buat banyak orang, khususnya di Indonesia, punya produk Apple tuh bukan cuma soal fiturnya aja, tapi soal prestis atau gengsi. Apalagi kalau punya seri terbaru. Udah deh, langsung dianggap ini orang berkelas banget. iPhone tuh kayak simbol status sosial di masyarakat. Bukan hanya sebatas alat komunikasi, tapi juga alat buat naik kelas di mata orang lain. Makanya gak heran, setiap kali iPhone baru rilis, banyak yang rela antri panjang hanya untuk jadi yang pertama merasakan pengalaman baru apa yang akan mereka rasakan. Dan kalau lihat di media sosial, udah biasa banget kan lihat orang unboxing iPhone sekaligus review fitur barunya yang bikin orang lain jadi pengen beli juga. Yang agak-agak nih, ada juga yang rela ngutang demi iPhone. Karena itu tadi, punya iPhone tuh dianggap lebih punya kelas. Jadi, dengan punya iPhone, seseorang bisa terlihat lebih modern, lebih mapan, padahal aslinya ya belum tentu juga. Intinya, di Indonesia, iPhone bukan cuma produk teknologi, tapi juga identitas sosial. Sebuah simbol kalau penggunanya tuh dipandang sebagai orang yang ikut tren atau punya gaya yang berkelas. Nah, itu dia 3 alasan kenapa produk Apple tetap banyak yang beli walau harganya semakin mahal. Jadi, kamu sendiri gimana? Apakah kamu termasuk yang rela nabung demi iPhone? Atau lebih suka smartphone lain yang harganya jauh lebih ramah? Sampai jumpa di video pick point selanjutnya, karena yang penting itu poinnya.